Selamat malam semuanya, balik lagi di sini sama masih bareng gue Faris, dan kali ini gue akan review film Tinggal Meninggal dari Christo Emmanuel, bro. Sebenarnya gue udah cukup lama menyimpan ini di otak gue ya, review ini. Cukup lama karena kayaknya sih gue nonton tuh sebulan lalu deh. Karena waktu itu kan diundang untuk early screening ya, dan kita dikasih kesempatan untuk interview juga. Kayak mungkin kalian udah nonton juga video kita tuh yang udah rilis, interview Enes Prakasa, Mario Kaiser sama Mawar Deong. Itu jadi kita nonton di hari yang sama, abis setelah itu baru interview gitu. Jadi gue udah menyimpan review ini sekitar sebulan lah kayaknya. Udah lumayan lama gitu, dan ketika gue nonton, filmnya bisa dibilang 90%, jadi sisanya tinggal VFX-nya doang. Jadi gue bisa lah ya untuk dijadikan review gitu, karena yang nggak ada, yang kurang komplit tinggal visual effect-nya doang, kayak layar yang masih green screen gitu-gitu aja sih. Sisanya sih katanya sih cutting-cuttingnya udah lock gitu, picture lock. Jadi kalau menurut gue film Tinggal Meninggal ini seperti apa sih? Yang pasti menurut gue yang akan gue bilang adalah untuk film debut ya, directorial debut. Ini menurut gue gila sih. Maksudnya nggak cuma dari eksekusinya, tapi dari idenya juga menurut gue fresh banget. Dari ide lah itu udah fresh banget menurut gue. Kayak lu baca premisnya aja deh, Tinggal Meninggal. Tentang apa sih? Premisnya tentang seorang cowok, Gema namanya. Si Gema ini jadi dia penyendiri lah bisa dibilang. Ada social anxiety gitu, pendiam. Jadi kalau di kantor dia suka duduk sendiri, ngomong sendiri gitu segala macam. Dan dari kecil tuh dia diceritain kalau dia memang kurang perhatian, mau dari keluarga, dari temen. Dia memang kurang banget sama rasa kasih sayang. Sampai suatu ketika ayahnya meninggal, teman-teman di kantornya tiba-tiba ya perhatian kayak itulah, ucapin turut berduka ya segala macam. Terus akhirnya kayak ditemenin lah gitu, lo nanti siang mau makan apa gitu, ayo bareng kita lah gitu. Karena kasihan awalnya, dan Gema ketika merasakan itu, jadi merasa happy gitu. Ini yang rasa yang dia cari dari kecil gitu. Dan ketika perlahan sudah menghilang perhatiannya gitu kan, Gema akhirnya mencari siapa lagi yang akan gue buat meninggal ya, biar gue dapet perasaan itu lagi gitu. Dari premisnya udah unik sih menurut gue. Kayak lu membahas sesuatu yang apa ya, tabu mungkin, kayak atau mungkin memang jarang orang omongin, tapi dengan komedi getir atau dark comedy lah bisa dibilang Inggrisnya gitu. Dan menurut gue itu udah selling point sih dari awal. Dan ketika gue nonton, maksudnya sebelum itu kan kita tahu ya Christo tuh orangnya seperti apa. Misalkan kalau kita lihat di sosial media, kalian bisa ada gambaran lah Christo tuh orangnya kayak gimana gitu. Ide-idenya emang gila-gila gitu, dan keren-keren, kreatif menurut gue. Nah di sini ketika gue nonton Tinggal Meninggal, menurut gue secara penyutradaraan sih kreatif banget sih menurut gue. Maksudnya kerasa lah gitu, itu ada Christonya di situ. Dan di sini Christo sih menunjukkan sih kreativitasnya dalam shot gitu ya, atau juga transisi. Di sini kalian pasti ketika nonton ngerasain banget kalau beberapa transisi dan shotnya tuh memang kreatif banget gitu. Itu bisa jadi salah satu highlightsnya di film ini yang gue suka banget itu. Terus juga dengan adanya teknik breaking the fourth wall yang diterapkan di sini juga menurut gue itu menjadi salah satu selling point juga pastinya ya. Karena kan kayaknya sih gue belum pernah sih nonton film Indonesia yang pakai breaking the fourth wall tuh jadi tema dalam filmnya gitu lah. Kalau di sini emang dijadiin karakternya gitu. Kayak kalau di luar negeri mungkin di Hollywood gitu, gue pernah nontonnya Ferris Bueller's Day Off, atau mungkin yang baru kayak Deadpool lah gitu, yang bisa ngomong sama kamera kapanpun dia mau gitu. Terus ya itu sih, itu menjadi selling point dari film ini. Dan gue suka sih beberapa breaking the fourth wall-nya dari si Gema karakternya ya, diperankan oleh Omara. Di sini juga cast-castnya semua brilian sih menurut gue. Gak cuma dari acting doang, cuma menurut gue adalah chemistry-nya sih yang sangat apa ya, ketara gitu. Kalau chemistry-nya tuh udah bagus banget di film ini. Dari si Mario Kaisar, ada Aditya Rwanda, Mawar Deong, dan yang lain-lain di kantor itu, menurut gue itu sih chemistry-nya udah gokil banget bro. Gue nggak tahu ya, maksudnya delivery-nya, timingnya di sini, komedinya oke semua. Kalau mereka si grup kantor itu ya, dari secara timing komedi gitu, menurut gue itu oke banget sih. Jadi ya gue harap ya Imaginary bikin serial
Nah sebelum-sebelumnya Koerna sudah pernah kan bikin kayak apa Cek Toko Sebelah, dibikinin serialnya, Imperfect juga dibikin serialnya. Ya bisa lah tinggal meninggal gitu. Kayak di Office gitu kan, di kantor-kantor, mockumentary oke, atau mau pakai genre lain asal komedi, menurut gue sih masih oke banget sih ya. Karena di sini chemistry udah bagus banget. Terus menurut gue masih bisa dikulik lagi tuh karakter-karakter yang diperankan oleh mereka semua. Jadi ya kalau misalkan nggak ada rencana untuk sequel, menurut gue spin-off lebih cocok sih untuk nyeritain si karyawan-karyawan ini, pertemanan itu, circle itu. Karena gue suka banget sih ngeliat mereka bercanda di film Tinggal Meninggal. Itu menurut gue salah satu highlightnya banget di film ini. Yang gue suka lah dari film ini itu mereka semua tuh, sekawan ini bagus banget sih. Terus kalau dari segi cerita oke sih, maksudnya kalau dari segi premis aja udah oke. Dari segi cerita menurut gue eksekusinya juga oke gitu ya. Kayak lu diperlihatkan gitu bagaimana orang bisa apa ya, masuk ke dalam spiral yang lebih jauh dalam kebohongan gitu. Dan di sini kita melihat konsekuensinya seperti apa, dikasih lihat gitu-gitu. Ya kalau dari segi story sih gue suka sih, maksudnya gue sangat menikmati dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin ada beberapa kayak keputusan mungkin ya, apalagi si karakter Gemma yang menurut gue apa ya, keputusannya untuk berbohong tuh kayak setengah-setengah gitu. Kayak menurut gue kayaknya kalau misalkan itu gue gitu, kayaknya gue akan dengan mudah tidak melakukan kesalahan ini, misalnya begitulah. Secara agak simpelnya bisa gue gambarkan seperti itu. Misalkan gue yang berbohong gitu, gue tidak akan melakukan kesalahan ini. Tapi kalau di film ini Gemma misalkan melakukan kesalahan itu, akhirnya kebohongannya ketahuan gitu-gitulah, bikin orang untuk curiga gitu. Jadi beberapa momen yang karakternya digambarkan seperti itu gitu. Itu mungkin nggak terlalu gimana-gimana, cuma menurut gue kayaknya harusnya sih kalau itu orang beneran kayaknya bisa dihindari lah. Apalagi dia jago berbohong gitu, harusnya bisa dihindari gitu. Jadi kerasanya tuh seakan out of character karena hanya demi menciptakan konflik baru gitu. Kerasanya seperti itu guys. Jadi itu sih yang gue rasakan di beberapa keputusan karakternya gitu. Terus kalau ngomongin lagi mungkin kritik dari gue adalah secara penulisan, bukan ceritanya ya, secara penulisan tapi di dialog sih menurut gue. Di dialognya itu apa ya, gue merasa tuh kayaknya sih ada beberapa dialog yang si Christo atau si Jessica Chiu ya, salah satu penulisnya juga, mereka berdua penulis barengan kan. Mungkin mereka tuh menggambarkannya atau memikirkan dialognya tuh dengan Inggris awalnya, terus ditranslate ke Indonesia, karena di film itu terasa seperti itu. Beberapa dialog kayak ketika mereka menyebutkan dialog itu kayak terasa aneh ketika keluar dari orang-orang yang nyata gitu. Kayak di kehidupan sehari-hari kayaknya lu nggak akan menemukan orang yang berbicara seperti itu gitu. Dan ketika gue di otak mencoba untuk mentranslate ke Inggris, kayaknya ada gitu ekspresi seperti itu di Inggris. Jadi kayak terasa kalau awalnya mungkin mereka mikir dialog itu di bahasa Inggrisnya terus ditranslate di Indo gitu. Kayaknya sih seperti itu. Yang gue rasakan sih seperti itu. Jadi ada beberapa dialog yang terasa kayak kurang natural aja gitu. Kayaknya kalau versi Inggrisnya akan lebih baik gitu, didengar atau di-deliver gitu. Ada beberapa yang kayak gitu sih menurut gue. Terus ini gue nggak tahu ya, apakah ini masalah teknis audio mixing atau delivery-nya aktrisnya. Karena ada beberapa momen ketika Mordeo ngomong, apalagi bahasa Inggris gitu ya, itu ada beberapa yang mumbling, kayak nggak terlalu clear lah ucapannya gitu. Gue sering nonton, misalnya gue nonton di rumah gitu ya, nonton series atau film, biasa gue nggak pakai subtitle, emang sekalian untuk belajar listening lah. Gue nggak pernah ada masalah gitu untuk memahami film-film Hollywood misalkan ketika gue nonton pakai subtitle. Tapi di film Tinggal Meninggal ketika Mordeo ngomong pakai bahasa Inggris gitu, ada beberapa emang yang nggak terdengar sih. Dan gue nggak tahu ya di final produknya ketika rilis untuk publik apakah akan ada subtitle gitu. Tapi pas gue nonton waktu itu sih belum ada subtitlenya ya. Jadi gue nggak tahu misalkan apakah di solve pakai subtitle nanti di final produknya. Kalian bisa langsung komen di bawah lah, misalkan ada atau enggak subtitle kayak gitu. Waktu itu sih gue nonton nggak ada, jadi ada beberapa yang ngomong apa nggak terlalu jelas gitu. Gue nggak tahu, harusnya sih Mordeo mah Inggrisnya bagus gitu, mungkin dari segi mixingnya atau ketika recording di set gitu jadi kurang clear gitu audionya atau kayak gimana ya. Tapi itulah. Tapi saya gue suka banget dari segi ide ya. Waduh, kreatif banget bro menurut gue nih. Terus juga eksekusinya Christo kreatif banget di sini, gue suka banget. Jadi kayak
gue tuh suka banget kayak director yang memang kreatif, apalagi dari segi transisi sama shot gitu. Gue suka banget filmnya Edgar Wright, terasa seperti itu gitu. Meskipun mungkin pastinya akan apa ya, nggak sempurna gitu kayak yang tadi udah gue sebut, kayak dari segi penulisan dialog ada beberapa teknis yang masalah juga. Mungkin satu lagi yang kekurangan yang ingin gue sampaikan adalah tadi gue udah sampaikan breaking the fourth wall-nya keren, tapi ada beberapa yang menurut gue susah. Gue takutnya bahasanya terlalu kasar gitu karena kan harus dimengerti juga kalau ini directorial debut gitu. Cuma menurut gue ada beberapa breaking the fourth wall-nya yang apa ya, gue bingung juga nih menyampaikan, pretentious mungkin atau terlalu maksa untuk dimasukin karena ingin terlihat meta atau lucu atau keren gitu. Jadi ada satu adegan, gue spoiler juga sih, gue berusaha untuk tidak menggambarkan secara spesifik ya. Pokoknya ada mimpi lah, ada mimpi di situ. Mungkin kalian yang nonton harusnya tahu ya adegan mimpi. Yang di situ menurut gue breaking the fourth wall-nya tidak terasa senatural yang lainnya gitu. Kayak di situ kelihatan bukan apa ya, terasa buat gue ya, terasanya seperti diadain scene seperti itu karena terlihat keren dan lucu aja gitu, bukan untuk menggambarkan karakter yang lebih baik, enggak, cuma kayak scene itu ada untuk ya lebih lucu dan biar kelihatan meta gitu lah. Dan kalau dari gue pribadi itu sayangnya nggak work sih. Kayak gue pernah melihat itu di Everything Everywhere ya, dan menurut gue di situ itu works scene seperti itu. Mungkin ada banyak faktor gitu ya. Kalau Everything Everywhere bener-bener ditaruhnya kan rada jauh di film. Jadi ketika itu terjadi, hah ini beneran? Gue kayak gitu. Tapi ketika Ditinggal Meninggal ini ada diterapkan, gue jadi kayak, hah gue udah tahu nih pasti surreal. Gue takut spoiler juga. Gue udah tahu kalau ini hanya mimpi gitu. Jadi gue nggak surprise. Gue udah tahu arahnya akan kemana ya. Itu sih mungkin karena apa ya, elemen of surprise-nya nggak ada aja gitu, karena ini ditaruh di awal banget. Jadi gue udah tahu nggak mungkin film ini habis gitu. Jadi gue spoiler ya, intinya itulah, ada momen breaking the fourth wall-nya yang kurang terasa natural aja di situ, yang forced lah atau dipaksa untuk ada di situ gitu. Atau mungkin kalau itu ditiadakan sebenarnya juga nggak ngaruh ke plotnya atau ke karakternya gitu, hanya untuk seru-seruan aja gitu. Itu sih yang mungkin yang gue rasakan. Nggak tahu kayak gimana lah menurut kalian, seperti apa adegan yang kayak gitu guys. gue takut juga nih ngomongnya, takut terdengar kasar aja sih gue, karena kan maksud gue nggak kesana ya, cuma gue yang menyampaikan apa yang gue rasakan gitu. Gue takut terdengar kasar aja menyampaikannya gitu. Tapi ya gue enjoy banget sebenarnya filmnya, kayak komedinya menurut gue juara. Ya itu sih yang gue bilang tadi sih, memang menurut gue nyawanya nggak cuma di Omaranya aja, dan juga nggak cuma di kreativitasnya Christo aja, tapi cast-castnya menurut gue berperan sangat-sangat penting di sini sih. Kayak gengnya mereka tuh, Mario Mawar-Deong dan kawan-kawan lah, itu semua bikin film ini menjadi lebih seru untuk ditonton gitu. Gue nggak kebayang sih kalau misalkan itu cast lain atau penulisannya tidak sebagus itu untuk mereka semua ya. Kayaknya itu akan menjadi film yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita dapatkan gitu. Dan itu yang bikin gue suka sama film Tinggal Meninggal sih. Selain itu juga soundtracknya bagus yang dipilih, terus juga soundtracknya Mawar-Deong yang nyiptain lagunya itu, original soundtracknya juga bagus, kayak cocok banget sama vibes-nya. Pokoknya dari segi kreatif menurut gue film ini udah bagus banget. Jadi intinya gue nggak sabar sih untuk menunggu karya-karya Christo yang selanjutnya gitu ya. Apalagi ini yang pertama tapi udah bisa sesolid ini gitu. Cuma ada sedikit kekurangan yang emang harus dipolish. Nanti ketika lu udah punya skrip yang lebih bagus lagi, yang lebih rapi lagi, yang lebih mulus lagi, dikombinasiin dengan kreativitasnya yang Christo dalam penyutradaraan, menurut gue itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih gila lagi sih. Jadi kita harus support film Tinggal Meninggal, karena gue pengen nonton film-film Christo yang selanjutnya guys. Oke, segitu aja sih dari gue. Jadi kalian langsung nontonnya sih, menurut gue ini wajib banget ditonton, karena beda dari film-film Indonesia yang ada. Kayaknya sih belum pernah ada sih kayaknya filmnya seperti ini, seunik ini gitu menurut gue. Jadi kalian wajib banget nontonnya di bioskop. Kita ramaikan Tinggal Meninggal, kita support Christo agar dia bisa membuat film-film kreatif yang selanjutnya. Oke, segitu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.